Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 sikap dalam melakukan komunikasi. Melanjutkan pembahasan tersebut, di video kali ini kita akan membahas 5 sikap lainnya yang penting dalam melakukan komunikasi. Setelah menonton video ini, rekan-rekan akan memahami contoh lain dari sikap-sikap yang tepat untuk menyampaikan pesan di lingkungan kerja dan cara bersikap dalam melakukan komunikasi. Pembahasan 5 sikap lain yang penting dalam melakukan komunikasi, kita mulai dengan komunikasi nonverbal. Dalam menyampaikan pesan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Cara yang paling umum dan sering kita lakukan adalah dengan menggunakan kata-kata atau biasa kita sebut sebagai komunikasi verbal. Selain itu, kita juga sering menggunakan komunikasi tanpa kata atau nonverbal. Biasanya melalui gesture atau bahasa tubuh yang menyiratkan maksud tertentu dari pesan yang kita sampaikan. Namun kamu juga perlu memahami bahwa meskipun bahasa tubuh kita menyiratkan maksud tertentu, tidak ada kepastian bahwa lawan bicara juga akan memaknai hal yang sama loh. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal yang umum dan dapat kamu latih agar kamu bisa menyampaikan pesan dengan komunikasi yang efektif. Antara lain gerakan tangan atau hand gesture. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, termasuk rekan kerja kita, mungkin kita sering tanpa sadar melakukan gerakan tangan ketika sedang menyampaikan pesan tersebut. Selain itu, kita bisa saja memang bermaksud menambahkan gerakan tangan untuk menegaskan pesan yang sedang kita utarakan. Bulan lalu kita berhasil meningkatkan profit hingga 10% dari bulan sebelumnya. Untuk bulan ini, kita targetkan meningkatkan profit 20% lebih besar dari bulan lalu. Nah, pada contoh kalimat itu, komunikator berusaha untuk menekankan besarnya profit yang akan diperoleh di waktu yang akan mendatang. Hal ini untuk menegaskan maksud yang ingin disampaikan. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, hari ini kita akan membahas target pekerjaan yang sudah diselesaikan selama 1 minggu. Kita mulai dari tim sales. Untuk contoh ini terlihat bahwa komunikator tidak berantusias untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya, yaitu rekan-rekan kerjanya. Hal ini akan dinilai buruk atau kurang baik secara sentimental oleh lawan bicara yang menyimak pesan tersebut. Perlu diingat betapa pentingnya untuk memberikan kesan yang baik dan menarik melalui komunikasi nonverbal, salah satunya gerakan tangan kita. Untuk itu, hindari penggunaan gerakan tangan berlebihan. Karena hal tersebut akan membuat perhatian lawan bicara kita teralih dan akhirnya tidak fokus menyimak pesan. Latih juga diri kamu sendiri agar dalam penyampaian pesan tetap lugas, padat, jelas, dan menggunakan gerakan tangan yang sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Jenis komunikasi nonverbal kedua adalah nada bicara atau tone of voice. Seberapa penting sih nada bicara untuk menciptakan komunikasi yang efektif? Sekarang coba bandingkan 2 penyampaian pesan berikut ini ya. Baginan, tolong rapikan laporan penjualan 3 bulan ya. Oke. Baginan, tolong rapikan laporan penjualan 3 bulan ya. Oh, oke. Tentu 2 nada bicara tadi sudah menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Nada bicara yang rendah cenderung disampaikan dengan tidak bersemangat. Dan membuat lawan bicara yaitu rekan-rekan kerja kamu menjadi tidak bersemangat untuk menyimak pesan yang sedang kamu sampaikan. Sepenting apapun itu. Sebaliknya, nada bicara yang tinggi dan memiliki dinamika dalam mengungkapkannya akan memberikan energi yang positif yang membuat komunikator menjadi lebih diperhatikan, setidaknya karena suara kamu yang tidak mendayu dan membuat ngantuk. Jenis komunikasi nonverbal ketiga adalah bahasa tubuh atau body language. Lewat bahasa tubuh, kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa berkata-kata. Namun perlu diperhatikan bahwa bahasa tubuh umumnya tidak kita sadari. Terkadang orang lain bisa saja salah menangkap maksud dari bahasa tubuh kita. Oleh karena itu, ada beberapa contoh dari bahasa tubuh yang harus kamu sadari. Agar kamu dapat menyelaraskan antara bahasa tubuh dengan informasi yang ingin kamu sampaikan. Bahasa tubuh yang pertama adalah hindari memungkuk atau terlalu menyandar pada sandaran kursi. Duduklah dengan punggung tegap, namun tetap nyaman untuk menumbuhkan engagement dengan lawan bicaramu. Yang kedua adalah, biasakan diri kamu untuk menyampaikan pesan dengan tidak memegang barang-barang tertentu. Misalnya, ponsel, minuman, makanan, kertas, pulpen, atau apapun yang memungkinkan perhatian dan konsentrasi lawan bicara teralih. Yang ketiga, tetaplah tenang dan berkonsentrasi meskipun kamu sedang merasa gugup.
Ketika berkomunikasi, sangat lazim kalau kamu merasakan gugup dan berakibat kepada kurangnya konsentrasi dalam menyampaikan pesan. Untuk mengatasinya, kamu dapat menarik napas lebih dalam sebelum memulai percakapan. Selamat pagi. Selain itu, berhenti sejenak bukanlah melupakan hal yang buruk loh. Jika kamu mengalami kebingungan menentukan arah pembahasan selanjutnya, ambillah waktu beberapa detik untuk diam dan kembali menyampaikan penjelasan kamu. Dengan demikian, kamu dapat menghindari banyaknya gumaman yang mengganggu lawan bicara ketika sedang mendengarkan penjelasan. Dan yang terakhir adalah hindari melakukan hal-hal yang mengalihkan konsentrasi kamu. Kerap kali komunikator yang gugup berusaha mengalihkan rasa gugupnya dengan melihat arloji berkali-kali, membuka atau mengetuk layar ponsel, atau menggoyangkan tubuhnya. Nah, hindari hal-hal ini ya. Demikianlah hal yang perlu kamu ketahui tentang komunikasi nonverbal. Sikap berikutnya yang penting dalam melakukan komunikasi adalah menghargai rekan kerja atau respect others. Ada prinsip yang mengatakan jika kamu ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Prinsip itu sangat tepat jika kamu lakukan juga dalam berkomunikasi. Mungkin beberapa komunikator menganggap karena sudah menyampaikan pesan di depan lawan bicaranya, maka dirinya menjadi lebih baik atau memiliki derajat yang lebih tinggi. Selalu ingat, meskipun kamu memiliki rekan-rekan di bawah posisimu saat ini, kamu tetap membutuhkan mereka untuk menjalankan beragam pekerjaan dan mencapai tujuan bersama. Jadi hargai semua rekan kerja yang terlibat denganmu. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk bersikap respect dengan lawan bicaramu. Antara lain, menyebutkan nama lawan bicaramu. Meskipun terasa sepele, namun dengan menyebutkan nama mereka, lawan bicara akan merasa dekat dan dikenal lebih jauh oleh kamu. Hal ini akan menumbuhkan energi positif dalam berkomunikasi. Yang kedua, hindari memotong pembicaraan, baik ketika berbicara secara langsung maupun dari telepon. Sebisa mungkin hindarilah untuk memotong pembicaraan lawan bicaramu. Yang ketiga, tetap usahakan fokus pada topik pembicaraan dan latih diri sendiri agar tidak mudah terdistract atau teralihkan dengan hal lain. Misalnya, ketika lawan bicara menyampaikan candaan di tengah pembicaraan, ingat selalu topik terakhir yang sedang dibahas, agar dapat meringkas waktu untuk melanjutkan perbincangan. Sikap berikutnya adalah berpikiran terbuka atau open-mindedness. Komunikator yang baik dapat masuk ke berbagai topik perbincangan dengan mudah dan berpikiran terbuka. Caranya adalah latih diri sendiri untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang lawan bicara ketika berbicara, ketimbang memaksakan diri untuk menyampaikan pesan kita. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya komunikasi satu arah. Sikap yang penting selanjutnya adalah memilih media yang tepat untuk berkomunikasi atau picking the right medium. Ketika menyampaikan pesan, perhatikan dahulu siapa lawan bicara yang tepat, khususnya untuk beberapa hal tertentu, seperti PHK, pengunduran diri, penyesuaian gaji, dan sebagainya. Selain itu, perhatikan juga waktu yang dimiliki oleh lawan bicara kita. Jika lawan bicara adalah orang yang memiliki cukup waktu luang, usahakan untuk berbicara secara langsung dengan cara berkomunikasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun jika dia sangat sibuk, maka pilih untuk menyampaikan melalui email dengan penyampaian komunikasi yang tepat. Hal penting yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau feedback. Berikan umpan balik atas pesan yang disampaikan oleh lawan bicara tergantung kondisinya saat itu. Misalnya, good job, atau terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hal ini dapat memotivasi rekan kerja agar bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian tindak lanjuti umpan balik yang ingin kita sampaikan. Lihat apa yang lawan bicara lakukan atas feedback yang kita berikan. Kalau masih belum yakin juga dengan isu yang sedang dibahas, kita bisa berikan pertanyaan sederhana untuk mengimplementasikan solusi atau pesan yang disampaikan sebelumnya. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 5 sikap penting lainnya dalam melakukan komunikasi. Jika digabung dengan pembahasan di video sebelumnya, sekarang rekan-rekan sudah memahami 10 sikap penting dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas cara untuk menghasilkan komunikasi yang efektif, khususnya pada rekan-rekan kerja internal. Sampai jumpa.